Mereka pun membersihkan diri. Si C mandi, dan kagetnya dia, pas buka celana, ternyata enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Topeng Horor. Oke. Guys, kali ini kita punya video menarik tentang misteri gunung. Ini kita cerita tentang pendakian di gunung. Nah, pokoknya seru deh buat kalian denger. Jangan di skip videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ya. Oke, langsung aja cerita horor dimulai. Kita sebut namanya C, ya karena cewek. Jadi si C itu ikut open trip Jakarta berdua sama kawan gue, namanya B, alias cowok. Sebelum berangkat, emang ada tanda buruk dari keluarganya yang mimpin Gunung Lawu. Di dalam mimpi bapaknya si C ini suruh mendoakan kenduri si C sebelum berangkat. Tapi karena bapaknya si C ini orangnya super sibuk banget, jadi ya nggak diapa-apain. Terus pikir bapaknya itu cuma bunga tidur aja. Tapi anehnya mimpi ini 3 hari berturut-turut, dan si C juga sama, dimimpin juga. Tapi nggak ngeh gitu kali ya kalau itu sebuah peringatan. Tanggal 30 April 2019, si C berangkat ke Jakarta. Tapi banyak hal apes yang dialamin, mulai dari KTP yang ketinggalan, sampai kereta yang dinaikin itu rasanya lama banget. Akhirnya sampai di stasiun Jakarta. Mereka ketinggalan rombongan. Kereta mereka menuju Solo udah berangkat. Sempat mereka berpikir mau pindah ke Gunung Salak atau Cikure aja yang dekat. Tapi tiba-tiba mereka ditelepon sama ketua open tripnya. Katanya ada orang Bogor yang ketinggalan juga, sebut aja D. Dan akhirnya ketemulah mereka yang senasib sama-sama ketinggalan kereta. Akhirnya mereka cari terminal bis yang buka karena udah malam juga. Habis keliling pakai KRL, mereka pun capek dan bersepakat cari makan dulu. Tiba-tiba ada laki-laki menyapa dan tanya, "Mau kemana, Kang?" Mereka pun ceritain nasib yang udah mereka alami. Abang-abang ini pun bilang, "Jam segini udah gak ada bis, tapi cobain aja di Cakung yang buka 24 jam." Akhirnya mereka ke sana. Oh iya, BTW abang-abang ini baru turun dari Gunung Gede. Di Cakung ternyata masih ada bis jurusan Solo walaupun berangkat jam 11 malam. Mau gak mau mereka setuju. Tanggal 4 April 2019 jam 3 sore, mereka tiba di BC Cemoro Sewu. Mereka pikir ada salah satu panitia OT yang nunggu. Ternyata nggak ada. Mana mereka baru pertama ke Lawas semua kan. Jelas nggak ada yang tahu jalan. Tapi akhirnya mereka ketemu pendaki Solo namanya Kang R. Katanya sering tektok juga. Jadilah mereka berempat. Singkat cerita, mereka naik jam 5 sore dengan cuaca yang cerah, bagus. Di tengah perjalanan, si C ini lihat pohon yang tumbuh di atas batu. Disitulah si C pengen banget foto. Lalu iseng bilang ke B, pengen difotoin di atas batu itu. Ya udah, di situ mereka foto-foto. Oh iya, itu posisinya maghrib. Mereka foto-foto tanpa permisi. Mereka juga istirahat di batu itu sekitar 15 menit. Tiba-tiba kabut tebal banget dan turun hujan gede. Padahal cuaca sore tadi cerah banget. Disitulah kejanggalan mulai terjadi. Si C ini sering lihat ada banyak orang yang duduk di pinggiran truk dan memakai baju kuning zaman dulu. Mereka senyum dan dibalas dengan senyum juga sama si C. Banyak juga yang bertapa di atas batu gede. Tapi anehnya, yang lihat cuma si C doang nih. Tapi pas si C mau nanya, tiba-tiba ada orang tua bisikin dia. Dia nggak kelihatan. By the way, orang tua itu kira-kira bilang gini, "Jangan bilang sama siapa-siapa apa yang kamu lihat tadi. Teman-temanmu nggak ada yang bisa lihat, yang bisa cuman kamu aja." Jelaslah si C kaget.
mana gak ada wujudnya lagi. Si C mencoba rileks karena gak mau bikin semua khawatir. Akhirnya mereka sampai di pos 2. Mereka berhenti di warung buat makan dan sholat sambil nunggu reda. Si C ini pengen pipis mendadak. Dia izin sama anak-anak. Dia ke belakang warung dan ibu warung itu nyamperin terus bilang pakai bahasa Jawa, "Jaga dirimu, ini hujan yang gak baik." Ini bukan hujan biasa. Si C pun bingung. Singkat cerita, mereka lanjut karena udah malam, jam 8. Pas mereka berangkat, ibu-ibu warung itu tadi ngeliat si C dengan tatapan yang gak biasa orang lihat. Kayak akan terjadi sesuatu gitulah. 1 jam berlalu, belum juga kelihatan pos 3. Tiba-tiba ada anak kecil minta gendong si C dong. Terus ada orang tua yang bisikin lagi, kira-kira gini, "Gendong aja sampai dia turun sendiri. Ini salahmu juga." Ya bener aja, salahnya tadi si C. Ternyata dudukin batu gede yang ditumbuhi pohon. Ternyata ada anak kecil yang gak sengaja didudukin sama si C dan gak minta maaf. Karena saking takutnya nih si C gak tahu mau ngapain dan pengen cerita ke anak-anak yang lain. Kalau di gunung kan gak boleh cerita aneh-aneh ya, kecuali di bawah. Dia pun memutuskan gak cerita. Sampai si C ini keadaannya bener-bener lemah, mual, pusing, punggungnya yang sakit, capeknya memuncak. Gak tahu kenapa si C ini akhirnya bilang ke anak-anak kalau dia gendong anak kecil di punggungnya. Mereka pun semua cemas dan takut. Apalagi si B ini yang sering muncak bareng si C, dia paham juga gimana si C. Karirnya si C dibawain sama si B. Dan akhirnya anak kecilnya menghilang. Singkat cerita, mereka sampai di pos 3 dan si C ini kesurupan sekitar 20 menit terus sembuh. Lalu mereka lanjut jalan. Nah, anehnya si C ini masih kesurupan sampai pos 5. Anak-anak gak sadar kalau itu si C masih kesurupan. Nah, tadinya kan mau ke camp di pos 3 atau 4 karena si C ini ditanyain ngawur dan si B kan paham sama si C. Jadi menurut dia gak baik di situ. Sampai di pos 5, si C sadar dan bilang kalau dia lihat Alfi yang menghilang dan viral. Di arah shelter pos 3, memang selama perjalanan ini si C sering muntah-muntah, mengigil, tapi keringetan. Nggak jelas lah pokoknya. Lalu, si C ini istirahat dan pingsan di jam 1 malam. Jam 3, si C kumat lagi dan teriak-teriak nggak jelas. Nangis campur ketawa. Oh iya, BTW di sini mereka berenam, karena ketambah ada pendaki lain, dan selama si C kesurupan, ada pendaki yang lain ikut kesurupan juga. Akhirnya ada yang bilang suruh panggil orang yang ada di warung seberang. Bapak itu bilang, "Keluar sana daripada saya panggilkan Eyang." Dan si C pun sadar. Tapi gak lama dia kesurupan lagi terus menerus. Akhirnya anak-anak ke atas sama bapak. Dengan membawa sesajen gitu, mereka ke atas nyamperin Eyang. Dan akhirnya sadar. Dan si bapak bilang kalau si C ini harus selalu diajak ngobrol biar gak kosong. Si C tanya ke B, "Ini pos berapa?" "Pos 5," kata si B. Dan si C shock banget dan gak sadar tahu-tahu dari pos 5. Mereka akhirnya sholat bareng dan siap-siap summit jam 6. Mereka summit dan biasa-biasa aja. Dan si C ini pengen pipis. Dan dia pipis di dekat kayak kolam gitu, dan di situ ada makam. Dia menjauh dari situ dan pipis, dan betapa kagetnya, si C ternyata dia haid, keluar darah banyak banget dan bukan jadwalnya. Dan kalau haid biasanya ada tanda-tandanya dulu. Singkat cerita, mereka sampai summit jam 9 pagi. 1 jam mereka di puncak dan panitia OT nyuruh makan ke Mbok Iem. Mereka pun turun dan ke tempat Mbok Iem.
Jam 1 siang, mereka kumpul semua dan mulai berdoa dan jalan lewat Candi Ceto. Perjalanan turun aman walaupun punggung si C kayak ada yang nempel. Dan sempat dengar suara gamelan juga di pasar hantu atau pasar bubrah. Jam 6 sore, mereka sampai BC Ceto. Mereka pun membersihkan diri. Si C mandi dan kagetnya dia pas buka celana ternyata nggak ada darah haid sedikit pun. Super aneh. Mereka pun cerita-cerita. Si B juga dibilangin sama anak BC kalau nggak boleh camp di pos 3 kalau sepi. Apapun kondisinya tetap lanjut. Dan si C ini awal mula nggak sadar kalau sepanjang trek dia lihat orang pakai baju kuno gitu. Banyak yang manggil tapi si C tahu kalau itu sesat dan dicueki. Sampai trek antara pos 2, 3, 4. Si C ini ketemu cewek cakep pakai gaun putih senyum ke si C. Dan malah si C ini senyum balik ke doi. Alhasil, doi ngikutin si C. Dan untungnya ada orang tua yang selalu bisikin si C. Padahal nggak tahu siapa. Lanjut ke cerita. Si cewek cakep ini ngikutin si C. Dan dibawa ke sebuah rumah besar kayak istana gitu. Yang isinya banyak pendaki-pendaki lawas. Terlihat dari pakaiannya. Banyak yang minta tolong. Dan banyak yang hanya tersenyum. Cewek cakep itu bilang, "Kamu mau ikut mereka?" Tanpa sadar, si C ini bilang, "Iya mau." Terus cewek cakep ini pergi bentar dan balik lagi bawa Alfi. Betapa kagetnya si C dan gue anjir yang dengerin ceritanya. Alfi disuruh bawa si C ke suatu ruangan dan si Alfi bilang, "Tolong ambil jasadku di pos 3 dekat shelter di ujung jurang. Aku di situ. Jangan ikut aku." Alfi ngelepas tangannya dan cewek cakep itu kelihatan marah banget dan orang tua tadi narik tangan si C dan bilang, "Di sini bukan tempatmu. Ini tempat orang yang sudah meninggal. Bersikir. Ayo bersikir." Si C pun sadar lalu lanjut jalan. Lalu keadaan ya seperti yang sudah diceritakan tadi. Selama perjalanan pun si C sering mendengar ada gamelan dan kalau melihat hal gaib emang banyak banget. Ada yang mengganggu, ada yang baik. Semua itu tergantung bagaimana sikap kita ke mereka. Alhamdulillah, mereka semua selamat. Dan ingat, jangan mengambil apapun kecuali foto. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan membunuh apapun kecuali waktu.